Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Bu Anes. Waalaikumsalam Bu Rustini, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi begini Bu, saya itu mau cerita tentang ini siswa saya Bu. Oh, kenapa dengan siswanya ya, Bu? Jadi saya itu bingung Bu, ya. Saya itu harusnya gimana ya dalam menghadapi siswa yang di jam terakhir itu, karena sebagian anak itu tidak fokus gitu pada saat mengikuti pelajaran saya di jam terakhir Bu. Mmm, jadi, apa nih yang ingin, Ibu harapkan dari pembicaraan di akhir pembicaraan, diskusi antara saya dengan Ibu? Kalau misalkan saya sih ingin mencari solusi Bu. Jadi gimana anak itu tidak ribut minta pulang aja di saat jam terakhir. Kemudian apa tuh, motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran saya di akhir pelajaran itu kayaknya sudah menurun gitu Bu. Mmm, jadi, di akhir pembicaraan ini Ibu mengharapkan, solusi ya, Bu, ya? Solusi, Iya, kira-kira gimana agar anak tersebut, nggak ribut pulang, terus lebih fokus, lebih termotivasi ya untuk belajar pada saat di jam akhir. betul sekali Bu. Kira-kira ada solusinya nggak ya Bu ya? Untuk solusi sendiri mari kita, pikirkan ya, Bu, ya, bersama-sama. Nah, sebelumnya saya mau, bertanya kepada Ibu, kira-kira langkah apa yang pernah Ibu lakukan saja yang pernah Ibu lakukan, agar apa ya, agar bisa mengembalikan, fokus para siswa di saat jam terakhir? Eee, saya sudah melakukan berbagai macam cara ya, Bu, ya. Ya, Eee, dari mulai membuat games, kemudian melakukan ice breaking, kemudian dengan teknik-teknik lain lah gitu. Tapi yang terjadi malah anak-anak itu tetap saja Bu, apa namanya, aktivitasnya itu kayaknya tuh nggak menarik gitu buat anak-anak. Anak-anak fokusnya itu sudah terpecah gitu Bu. lalu, apa ya, Bu, ya, kira-kira, menurut Ibu nih, eee, apakah Ibu sudah, mencoba nih berdiskusi dengan rekan lain yang memang di saat jam terakhir juga? Kira-kira, apa tanggapan dari mereka ketika Ibu bercerita? Sudah Bu, sudah ada tanggapan dari mereka gitu ya. Kemudian, sama bahwa banyak atau hampir semua anak-anak tuh pada saat jam pelajaran terakhir itu seperti itu. Jadi pengennya pulang gitu Bu, cepet-cepet pulang. Jadi intinya memang hampir seluruh siswa, pada di jam terakhir, menginginkan pulang lebih cepat, seperti itu, Bu? Se Apakah sepertinya ada sih Bu, pada saat pelajaran matematika ya, mereka itu masih tetap mengerjakan gitu. mmm. Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat mereka itu bisa apa namanya, fokus tuh dalam mengerjakan, padahal kan matematika di jam terakhir loh Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira kenapa ya? Kok mereka kalau di jam Ibu mereka bisa tidak fokus, sedangkan di jam matematika mereka bisa fokus gitu loh, Bu? Apa mungkin karena gurunya itu sosok yang ditakuti gitu Bu? Mungkin seperti itu. Apa saya harus jadi guru yang galak dulu gitu Bu? Apakah menurut Ibu, sangat efektif apabila misalnya Ibu berperan menjadi guru galak untuk mereka? Apakah nanti, pada saat di pembelajaran itu memang mereka memperlakukan hal yang sama dengan Ibu?
Menurut saya sih tidak harus seperti itu ya, Bu, ya. Karena kan semua guru itu mempunyai tipe-tipe yang berbeda ya, Bu, ya. Kayak Betul gitu, sekali. nggak juga sih, Bu, nggak juga harus menjadi sosok guru yang ditakuti gitu, Bu. Nah, kalau, ini kan intinya ketidakfokusan anak ya dalam, di jam terakhir. Atau, begini Bu, mungkin, kalau misalnya Ibu, di posisi mereka, nah pada saat, Ibu gagal fokus intinya, kira-kira, apa yang Ibu lakukan? Kira-kira kalau misalkan gini ya, Bu, ya, saya Iya, tuh, bertanya nih sama guru matematikanya ya, kira-kira, guru yang bersangkutannya itu akan tersinggung nggak ya kalau misalnya saya nanya, "Ibu, bagaimana sih langkah-langkahnya kok anak-anak masih bisa tetap fokus gitu di jam terakhir untuk mengerjakan tugas?" Kan biasanya kalau di pelajaran terakhir itu anak-anak kan udah ini gitu, udah menurunlah motivasi dalam mengikuti pembelajaran gitu. Kira-kira guru tersebut merasa tersinggung nggak ya, Bu, ya, kalau misalnya saya menanyakan hal seperti itu? nah sekarang yang jadi permasalahannya, pernahkah Ibu mencoba untuk, berkonsultasi, dengan, guru tersebut? Pernah tidak, langsung gitu berkomunikasi atau baru niatan Ibu saja untuk melakukan komunikasi? Baru niatan awal sih, Bu, takutnya kalau saya menanyakan itu takutnya tersinggung gitu, Bu. Sepertinya kalau memang, ada niatan baik sih tidak ya, Bu, ya. Mhm, Ibu sepertinya bisa mencoba gitu, mhm. untuk, berkomunikasi dengan, rekan Ibu ya, eee, kira-kira apa nih yang bisa membuat, murid agar mereka itu tetap fokus pada di jam pelajaran terakhir. Nah, tapi andai kata Bu, andai kata Ibu itu memang Ibu pernah tidak melakukan sesuatu yang, menurut Ibu itu, gagal untuk melakukan fokus gitu loh. Fokus Ibu terganggu ketika Ibu melakukan kegiatan apa, lalu Ibu fokusnya itu terganggu gitu loh. Pernah tidak Ibu merasakan seperti itu? Kalau misalnya itu biasanya saya tuh pernah, Bu, pada saat melakukan, teknik stop untuk mengembalikan fokus saya, tapi anak-anak tidak mengikuti semuanya gitu, Bu. Jadi saya, terganggu lagi fokusnya gitu, Bu. Jadi yang menyebabkan, Ibu tidak fokus karena ada hal yang memang mengganggu Ibu ya. Nah, Mhm. menurut Ibu sendiri, apa sih faktor yang menyebabkan mereka itu kira-kira tidak fokus gitu loh, Bu? Apakah apakah gini, apakah karena apa ya, ya memang tiap dari awal gitulah, bisa Ibu bayangkan sendiri, dari mereka awal jam 7 sampai mereka pulang, mohon maaf Bu, pulang jam berapa ya anak-anak? Pulang itu jam 13.50, kadang 13.30, Bu. Ya, dari awal sampai akhir jam pelajaran, apa sih yang kira-kira bisa Ibu rasakan dari perasaan anak tersebut gitu? Pasti kan ada sesuatu nih yang menyebabkan mereka, aduh mereka jadinya, motivasi mereka itu menurun gitu. Iya, ada sih sepertinya, Bu, ya, mungkin karena mereka itu sudah jenuh di sekolah, mungkin ya karena dari pagi sampai siang, kemudian karena udah lapar juga, pikirannya udah di rumah, mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Nah, tadi Ibu Mhm, saya sempat mendengar Ibu itu pernah melakukan ya, Bu, ya, dengan mhm, teknik stop. Nah, mhm. apakah, Ibu tidak, berniat maksudnya kenapa Ibu tidak mencoba gitu loh? Adakah, Ibu ingin mencoba untuk melakukan teknik stop tersebut dipraktekkan langsung kepada murid Ibu gitu? Sepertinya bisa ya, Bu, ya, saya praktekkan kembali gitu ya. Mungkin nanti, besok saya akan mencoba kembali untuk menerapkan teknik stop tersebut dan kebetulan juga saya besok ada di jam terakhir kelas 9, Bu. Heeh. Menurut Ibu Mhm. sendiri, apakah, pernah ada guru lain yang melakukan, teknik stop selain Ibu? Ada, Bu, ada beberapa, iya. Oh, alhamdulillah ya. Heeh. Jadi, menurut Ibu,
adakah orang yang bisa membantu Ibu pada saat teknik tersebut dilakukan di dalam kelas di jam terakhir tentunya? Eee, saya kira banyak dan saya akan mencoba pilih salah satu teman saya yang sudah melakukan teknik tersebut dan saya yakin, teman saya itu bisalah membantu saya dalam menyiapkan segala halnya gitu, terutama dalam menyiapkan teknik stop, bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Jadi, yang diharapkan oleh Ibu nih ya, diharapkan Mhm. oleh Ibu nanti besok itu apa rencana Ibu agar, apa yang mau Ibu lakukan, apa yang mau Ibu coba agar, mereka itu bisa, bangkit lagi motivasinya? Mungkin yang pertama yang saya akan lakukan itu saya akan minta bantuan teman saya ya, untuk menyiapkan, apa tuh, segala sesuatu yang bisa dibantu oleh teman saya gitu dari, langkah-langkah pembelajaran, kemudian dengan menggunakan teknik stop, mungkin itu sih ya, Bu, ya? Mhm. Karena Baiklah, dia juga sudah melakukannya gitu di kelasnya. iya, karena keberhasilan teman Ibu mungkin, berapa, kalau boleh tahu ya, Bu, ya, Mhm. pernah Ibu bertanya dengan, teman Ibu sudah mencapai keberhasilan berapa persen gitu? Saya pernah ngobrol waktu itu sama teman saya ya, Bu, ya, tapi beda jamnya. Kalau dia itu beliau itu di jam ke-3, 4 masih pagi ya, Bu, ya. Kalau saya kan biasanya ada di jam terakhir. Tapi keberhasilannya itu ya belum sampai 100% Bu, gitu, tapi sudah cukup lumayan, ada peningkatan gitu, adalah 90% gitu. Oke, jadi, apakah intinya memang Ibu sudah ada bayangan untuk, melakukan agar anak melakukan sesuatu ya, Bu, ya, agar anak itu bisa fokus itu? Sudah Iya. ada bayangan di Iya. pikiran Ibu mungkin? Iya, besok, Oke. saya udah ada bayangan nih, nanti saya besok di kelas pertama-tama yang akan saya lakukan ngapain aja gitu. Udah Bu, sudah terbayang gitu ya Bu ya, untuk besok saya itu menerapkan, pembelajaran seperti apa dan metode apa yang akan saya terapkan, terutama di jam terakhir kelas 9. Udah Alhamdulillah. Bu, mhm. Alhamdulillah ya luar biasa sekali Bu Rustini ya, walaupun Ibu memiliki, masalah dengan fokus dan motivasi anak, alhamdulillah Bu Rustini bisa memiliki solusi ya, berdasarkan, Ibu sendiri ya, keinginan Ibu sendiri dan saya harap memang semoga, secepatnya untuk dilakukan ya Bu ya, secepatnya dilakukan dan Siap Bu, besok. ya. Insya Allah besok saya lakukan Bu, karena besok kebetulan ada jam terakhir di kelas 9. Oke, ya. Iya. Baiklah Bu Rus, ya semoga keberhasilan, menggunakan teknik stop itu bisa lebih, besar digunakan oleh anak-anak ya Bu Rus. Terima kasih banyak sudah, berbagi pengalamannya dengan saya dan saya tunggu ceritanya mungkin, setelah Bu Rus menerapkan teknik stop tersebut ya. Saya pengen Iya mendengarkan Ibu. ceritanya gimana nih kira-kira anak nih. Iya, siap. Saya juga, ucapkan banyak terima kasih ya, Bu, ya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya mengenai, anak didik saya ya, Bu, ya, yang motivasinya mulai menurun pada saat jam terakhir. Terima kasih ya, Bu, ya. Iya, sama-sama Bu Rus. Ya, selamat siang Bu Rus, selamat kembali beraktivitas. Selamat siang Ibu Anes, mohon maaf saya izin ke kelas dulu karena ada jam. Terima kasih Bu Anes. Iya, mangga Bu Rus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rustini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Anes. Selamat sore. Mohon maaf nih Bu, mengganggu waktunya. Sebenarnya saya ada yang ingin dibicarakan sama Ibu. Ingin diskusi lah istilahnya dan tukar pikiran.
Iya. Oh, tentu saja Ibu, mangga. Jadi apa nih yang ingin kita diskusikan atau bicarakan hari ini? Iya, gini Bu, saya tuh ada permasalahan dengan, siswa saya sebenarnya, karena ada beberapa siswa yang memang, mereka itu ketika di pembelajaran saya tidak mau mengerjakan tugas ya Bu ya. Mhm. Jadi, saya di sini ingin sekali kira-kira bisa bertukar pikiran dengan Ibu, gimana nih, solusi yang harus saya dapatkan agar mereka itu mau mengerjakan tugas gitu loh Bu. Seperti itu. Jadi, gini ya, Bu, nanti, kira-kira nih Bu Anes di akhir, obrolan kita nih, pembicaraan kita hari ini, kira-kira, apa ya, yang diharapkan dari Bu Anes itu apa gitu? Kalau saya sendiri sih saya berharap ya Bu ya, saya bisa dengan adanya diskusi dengan Burus ini, saya berharap saya bisa menemukan solusi yang tepat, agar anak itu nanti, pada saat di jam pelajaran saya, mereka itu, memiliki tanggung jawab untuk benar-benar mau mengerjakan tugasnya gitu. Jangan jangan, mengandalkan temannya atau merasa, apa ya, tidak, pokoknya intinya mereka itu jangan sampai tidak mengerjakan tugas gitu loh, Bu. Oh, iya. Jadi begini Bu, tadi saya dengar kan anak-anak itu kan tidak mengerjakan tugas ya. Apakah hampir semua siswa itu tuh tidak mengerjakan tugas apa bagaimana Bu? Kalau hampir semua siswa sih tidak ya, Bu, ya. Mhm. Eee, Hanya ada beberapa, anak ya, terutama anak-anak memang anak laki-laki yang kebanyakan yang kalau saya, perhatikan itu anak laki-laki, yang tidak mengerjakan tugas loh, Bu. Tapi kalau untuk anak perempuan sih memang hampir keseluruhan mengerjakan tugas, hanya mungkin ada beberapa anak laki-laki saja sih Bu, dan itu juga tidak semua kelas, ada memang kelas, namanya kelas berbeda-beda ya Bu ya. Iya tentu. Iya, ada kelas yang rajin gitu, tugas utuh semua, ada kelas yang memang, di dalamnya anaknya memang aduh luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Betul sekali Bu, nah itu. Nah, dari cerita Bu Anes itu ya, kira-kira adakah atau sudah dilakukan atau pernah dilakukankah langkah-langkah agar siswa itu mau mengerjakan tugas? Langkah-langkahnya tuh Bu, sudah pernah Kalau dilakukan langkah-langkah, tidak? iya Bu, pernah Mhm. sih Bu, maksudnya. Kalau langkah-langkah untuk pengerjaan tugas, bukan ke pembelajaran ya Bu, ke pengerjaan Mhm, tugas, itu mhm, biasanya pada saat pengerjaan tugas, kalau misalnya pengerjaan tugas pakai pribadi, biasanya itu barangkali memberatkan anak Bu, karena memang pelajaran saya kan di mapel bahasa Inggris. Tetapi kalau saya biasanya menerapkannya sistem berkelompok, jadi dibikin kelompok oleh anak. Saya sih berharap dengan adanya kelompok tersebut, anak yang tidak mengerjakan tugas tuh ikut terbantu, entah itu nilai, entah motivasi dia dalam mengerjakan tugas itu bertambah, atau kira-kira ya adalah nilai, yang masuk gitu loh. Karena kalau nilai nggak masuk sama sekali ke sayanya juga luar biasa. oh iya. Baik, apakah dengan langkah-langkah tersebut itu sudah berhasil Bu untuk Belum juga sih, Bu, yang saya lihat itu belum, karena, eee, apa ya istilahnya, mereka dibikin kelompok, tapi yang ada itu mmm, teman-temannya itu ada yang mengeluh karena, si anak tersebut hanya namanya saja yang tercantum, tapi dia mhm, tetap tidak mau mengerjakan tugas, seperti itu. mhm, mhm. Lalu, tadi kan, Bu Anes, apa namanya, me anak-anak itu mengeluh ya. Lalu apa yang Ibu lakukan itu mendengar keluhan-keluhan dari anak, seperti itu? Yang Ibu Iya. lakukannya itu apa gitu langkah-langkahnya? Iya, kalau mendengar keluhan pasti ya, Bu, ya. Mhm, Langkah selanjutnya yang saya ambil, okelah saya mengganti yang biasanya berkelompok itu, satu kelompok itu kita bagi 4 atau 5 orang gitu. Coba kita ganti kelompok tersebut dengan kelompok couple, kelompok berpasangan. Diharapkan mhm, sih dengan adanya kelompok berpasangan, si anak tersebut
memang, mau membantu temannya mengerjakan tugas, seperti itu, Bu. Mhm. Apakah dari keseluruhan nih kegiatan pembelajaran yang Ibu Anes lakukan, apakah Ibu sudah mencoba, sharing dengan teman sejawat atau dengan guru-guru lain gitu, Bu? Saya sudah sering sharing sama mereka gitu. Ya yang mereka katakan sih sama saja, ternyata memang anak tersebut bukan hanya di kelas saya gitu, tetapi Mhm. di kelas lain pun memang seperti itu, gitu. Kemudian, Ibu, eee, pernah nanya nggak ke rekan guru itu, apa yang dilakukan oleh rekan Ibu itu agar siswa itu mau gitu mengerjakan tugas, Bu? Nah, pernah juga saya minta solusi dari mereka, "Ini saya harus gimana?" Gitu. Mhm. "Kok kalian bisa sih gitu membuat anak tersebut?" Ya sebagian guru sih ada yang menerapkan hukuman ya, Bu, ya. Jadi mereka, Mhm. memang menerapkan kalau anak tersebut tidak mengerjakan tugas, maka, hukumannya adalah, misalnya hukuman ya kebanyakan hukuman secara fisik gitu kan ya. Ada juga yang memang nanti dipanggil sama guru BK atau, menerapkan proses penghargaan seperti itu, Bu. Iya. Menurut Ibu, kira-kira kalau, eee, apa namanya, hukuman itu diterapkan atau dilakukan di kelas Ibu kira-kira efektif nggak, Bu? Sepertinya sih tidak ya, Bu, kalau menurut saya hukuman atau penghargaan itu hanya membuat anak tuh, mengulangi kembali gitu. Yang saya Mhm. inginkan kan memang ada tanggung jawab yang berasal dari dirinya sendiri untuk, mereka benar-benar mengerjakan tugas, bukan karena hukuman atau penghargaan. Gitu. Menarik sekali ya, Bu, ya. Ibu tuh, sudah, apa namanya, menanamkan anak bertanggung jawab dari usia dini ya, Bu, ya. Kemudian kira-kira apakah ada hubungannya atau tidak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, antara hukuman itu, keefektifan memberikan hukuman? Gimana ya, kalau pembelajaran sepertinya bentar, Bu, sepertinya saya, apa saya melakukan sesuatu yang salah karena, saya memang memperlakukan mereka itu memang, sama gitu, tidak ada perbedaan antara, pada saat proses pembelajaran atau pada saat pengerjaan tugas itu sendiri. Kalau misalnya mengerjakan soal semua atau, mengerjakan bikin gambar, gambar semua, Canva, Canva semua. Kalau yang saya pikirkan sebenarnya anak itu unik ya, Bu, ya. Mungkin anak Mhm. itu, eee, apa ya, kalau yang saya tahu sih memang gaya belajar mereka berbeda-beda gitu Iya. kan. Gaya belajar mereka berbeda, minat mereka juga pasti berbeda. Mungkin ada kesalahan pada saya menerapkan sistem yang sama seperti itu mungkin ya, Bu, ya. Iya. Betul sekali ya, Bu, kalau anak itu mungkin, berbeda-beda dan unik-unik ya, Bu, ya, dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Hanya saja kita itu suka keliru ya, Bu, ya, tidak bisa membedakan, cara belajar anak itu yang satu dengan yang lainnya. Mungkin, nanti ke depannya kira-kira Ibu mau mencoba teknik seperti itu tidak? Kalau teknik yang bagaimana, Bu? Iya, Membedakan minat membedakan cara untuk pembelajaran, iya, di cara kelas. pembelajaran mungkin kalau yang saya ketahui mah itu pembelajaran dengan berdiferensiasi ya, Bu, ya. Mungkin, Mhm. ke depannya saya akan mencoba untuk, membedakan gaya belajar dan minat anak, apalagi untuk nanti pada hasil produknya tersebut tugas mereka gitu. Iya. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dikatakan oleh Bu Anes tadi, apakah ada, rekan guru gitu atau teman yang bisa membantu Ibu gitu untuk Sepertinya ada sih, Bu, sepertinya ada gitu. Kalau mhm. rekan-rekan yang istilahnya rekan-rekan yang masih muda, yang masih semangatnya membara ya, Iya. nah itu pasti mereka, menerapkan hal tersebut dan insya Allah lah saya nanti akan mencoba, apa ya, bekerja sama dengan mereka gimana nih caranya agar,
di kelas saya bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kan memang tidak mudah ya Bu ya, metodenya kita harus menerapkan metodenya seperti apa, strateginya seperti apa, dan saya juga memang butuh seseorang untuk sharing gitu loh untuk pembelajaran tersebut. Iya, baik Ibu, sepertinya, Ibu itu sudah menemukan solusinya ya Bu ya, dalam, menghadapi anak-anak yang belum bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Luar biasa Bu, sungguh menarik, mungkin lain kali kita berbincang-bincang lagi mengenai, pembelajaran yang akan diterapkan, apakah keberhasilannya itu sudah baik ataukah sudah meningkat, nanti kita bincang-bincang lagi ya, Bu, ya. Iya, saya juga terima kasih Bu, karena Ibu sudah mau berdiskusi dan tukar pikiran dengan saya. Terima kasih untuk pencerahan yang sudah Ibu lakukan. Baik, sama-sama Bu Anes, jangan lupa untuk, nanti ke depannya berbagi pengalaman lagi dengan saya ya. Terima kasih juga Bu Anes sudah mempercayakan saya untuk berbagi pengalamannya, untuk bercerita ke saya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, Selamat sore Bu Anes. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.